Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kedua ini, kita akan mempelajari mengenai perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar. Baiklah, kita lihat materi pada slide berikut ini. Perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar meliputi 5 hal ya. Yang A yaitu ide dan peluang usaha. Kira-kira kita akan melakukan usaha itu jenisnya apa? Yang kira-kira usaha tersebut mampu bertahan lama dan banyak konsumennya. Kemudian yang B, analisis peluang. Kira-kira kita akan mempelajari peluang usaha yang mendatangkan keuntungan atau laba yang banyak itu usaha di bidang apa yang memiliki peluang yang bagus. Kemudian yang C, kebutuhan sumber daya. Yang D yaitu perencanaan administrasi. Yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Dari 5 hal ini, pada PJJ yang kedua ini kita akan mempelajari 3 hal materi atau submateri, yaitu ide dan peluang usaha, analisis peluang usaha, serta kebutuhan sumber daya. Next. Ide dan peluang usaha. Kira-kira kalau kita ingin berwirausaha, usahanya apa ya? Kalau disesuaikan dengan materi kita yaitu mengenai kerajinan limbah bangun datar. Udah ada ide belum? Kira-kira usahanya apa? Kemudian bahannya itu dari apa? Apa dari kulit jagung? Apa dari limbah plastik, limbah botol, kardus, dan sebagainya. Nah, yang dinamakan ide yaitu gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang. Misalkan kita ingin membuat kerajinan dari kulit jagung. Kira-kira kita akan buat menjadi sebuah kerajinan yang unik, yang menarik, yang bentuknya apa? Yang tentunya memiliki nilai estetika maupun nilai ekonomi. Kemudian yang namanya peluang yaitu kesempatan. Jadi kesempatan seseorang untuk melakukan wirausaha. Kira-kira peluangnya bagaimana, besar atau tidak kalau kita menciptakan usaha di bidang kerajinan limbah bangun datar. Jadi mencoba memanfaatkan potensi dari limbah yang ada di sekitar kita yang erat dengan kehidupan kita, tetapi bisa kita manfaatkan yang lebih baik. Next. Analisis peluang usaha atau biasa disebut dengan analisis SWOT. Yang pertama yaitu S atau strength, artinya kekuatan. Kekuatan untuk membuat suatu kerajinan usaha. Bisa kekuatan ini misalkan nama baik dari suatu perusahaan, nama baik dari suatu produk, karena produk tersebut sudah terkenal atau mempunyai label di hati masyarakat. Maka seseorang akan membeli produk tersebut meskipun harga tersebut mungkin relatif lebih mahal daripada yang lainnya. Karena orang percaya bahwa produk tersebut dengan merek tersebut
memiliki kualitas yang jauh lebih bagus. Kemudian analisis SWOT berikutnya yaitu W, weakness, itu artinya kelemahan. Kira-kira kita akan menganalisis yang menjadi kelemahan suatu usaha itu apa? Umpamanya mendapatkan bahan bakunya itu relatif sulit. Kemudian untuk lokasi usahanya misalkan jauh dari konsumen, itu bisa menjadi kelemahan dari suatu usaha. Kemudian analisis SWOT yang ketiga yaitu O, opportunity atau peluang atau kesempatan. Kira-kira peluang usaha untuk kerajinan limbah tersebut bagaimana? Sudah banyak beredar di pasaran atau belum? Sehingga kita mampu menciptakan peluang usaha yang berbeda dari usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat. Kemudian analisis SWOT yang terakhir atau yang keempat yaitu T, artinya threat atau ancaman. Kira-kira yang menjadi ancaman kalau kita memiliki atau membuka usaha tersebut itu apa? Misalkan banyaknya pesaing. Kalau kita membuat usaha yang serupa, jelas akan banyak pesaingnya. Maka kita harus menciptakan usaha atau produk yang berbeda dari yang lainnya. Misalkan hasilnya lebih kreatif, lebih inovatif, bentuknya unik dibandingkan pesaingnya. Kemudian dari harga usaha kita, untuk produknya harganya relatif lebih murah daripada pesaing bisnis kita. Nah, itu bisa menjadikan sebuah threat atau ancaman. Jadi kita harus memiliki hal-hal yang lebih unggul daripada pesaing kita. Next. Berikutnya mengenai sumber daya kerajinan limbah bangun datar, meliputi apa saja sumber daya usaha kerajinan limbah bangun datar. Sebenarnya ini ada 6 ya, ini kurang 1. Yang pertama yaitu man atau manusia. Jadi manusia sebagai sumber daya yang esensial atau yang penting, karena dengan adanya sumber daya manusia ini mampu melahirkan ide-ide cemerlang untuk membuat suatu usaha. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya money atau uang. Meskipun seseorang diberikan karunia ide peluang usaha yang ada, tanpa adanya suatu modal yaitu bentuk uang, akan kesulitan di dalam mengelola usaha tersebut. Untuk membeli bahan bakunya terutama, kita membutuhkan sumber daya yaitu uang. Yang ketiga yaitu sumber daya materials atau bahan. Bahan-bahan yang digunakan itu apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, apakah materialnya dari kulit jagung, dari botol plastik, dari kardus, dari daun, maupun yang lainnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya ada sumber daya yaitu mesin. Ini kalau sudah skala usahanya itu sudah besar ya. Kalau home industry biasanya tidak begitu membutuhkan mesin, masih menggunakan padat karya, bukan padat modal atau mesin. Kemudian berikutnya metode yaitu bagaimana suatu cara untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada dari input kemudian diproses menjadi output. Yang terakhir yaitu sumber daya market atau pasar. Jadi dengan adanya market atau pasar diharapkan adanya suatu strategi pemasaran atau bauran pemasaran. Bagaimana cara memasarkan produk yang telah kita buat
ke konsumen supaya konsumen tertarik dengan produk kita dan kemudian konsumen akan membeli produk kita. Demikian materi PJJ yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan, bisa melalui WhatsApp ataupun media yang lainnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.